Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Kabar Sumatera kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Bersama saya Nofri Afandi, inilah Kabar Sumatera selengkapnya. Ya pemirsa, inilah informasi yang pertama. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara bersama TV One Biro Medan melaksanakan Coffee Morning. Pertemuan ini digelar di gedung Disbudpar Sumatera Utara. Coffee Morning bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dan TV One Biro Medan dilakukan di gedung Disbudpar Sumut, Jalan Rumah Sakit Haji Kenangan Baru, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang, Kamis kemarin. Disambut oleh Zumri Sultani, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, pertemuan ini merupakan bentuk silaturahmi dan kerjasama memberikan ide kreatif serta inovasi untuk membangkitkan pengembangan sektor pariwisata di masa pandemi COVID-19. Menurut Zumri Sultani, konsep Pentahelix merupakan konsep utama yang akan digunakan Dinas Pariwisata. Dalam konsep ini, poin terpenting perlunya kolaborasi dengan stakeholder, baik dari asosiasi, masyarakat, akademisi, dan media agar kedepannya pariwisata bisa berkembang. Selain itu, kedepannya Dinas Kebudayaan Pariwisata akan berfokus membangun desa wisata di Provinsi Sumatera Utara. Konsep ini digadang-gadang menjadi tren penikmat bagi wisatawan karena bersentuhan langsung dengan alam. Diharapkan dengan pertemuan ini, kerjasama pemerintah menggandeng media sebagai publikasi akan berdampak positif dan sangat cepat dalam mengembangkan pembangunan pariwisata di Provinsi Sumatera Utara. Poin yang paling penting adalah kita berkolaborasi dengan seluruh stakeholder pariwisata. Kalau kita mudah mengenalnya Pentahelix. Jadi Pentahelix pariwisata ini ada asosiasi, ada masyarakat, ada akademisi, ada media. Jadi semuanya kita berkolaborasi. Kita akan juga fokus kepada alam. Jadi kenapa ke alam? Ternyata tren desa wisata itu akan besar ke depan. Makanya sekarang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan bergerak untuk membangun desa-desa wisata. Karena tren ini kita akan hadapi, di mana banyak akan ke depan turis itu lebih senang menikmati wisata itu di alam. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dalam agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan terhadap nota pengantar kepala daerah atas Ranperda Kota Medan tentang PAPBD Kota Medan tahun anggaran 2021. Rapat ini digelar di ruang paripurna gedung DPRD Kota Medan. DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dalam agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan terhadap nota pengantar kepala daerah atas Ranperda Kota Medan tentang PAPBD tahun anggaran 2021 di ruang paripurna gedung DPRD. Paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan Hashim dan dihadiri Wakil Ketua Rajudin Sagala dan Bahrum Syah, serta seluruh anggota baik hadir secara langsung ataupun melalui sambungan virtual, dan turut dihadiri Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution dan Wakil Wali Kota Aulia Rahman. Sementara itu, fraksi Partai Gerindra berpandangan Pemko Medan dapat menyelesaikan permasalahan infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Medan, khususnya untuk penanganan pandemi COVID-19. Selain itu, mengatasi masalah banjir, pelayanan kebersihan, pengembangan usaha kecil, mikro, dan menengah menjadi masalah paling krusial yang telah dibahas di Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan tahun anggaran 2021. Nah, kan di PAPBD ini kan sudah dirubah, Pemko meminta sebuah perubahan untuk infrastruktur, kita penuhi. Penambahan anggaran untuk kegiatan fisik juga di DPR juga dipenuhi kemarin waktu di Bangka. Ya, saya pikir memang ini pelayanan dasar itu sangat penting. Kita bisa lihat saat ini jalan-jalan di Kota Medan ini banyak yang rusak, seperti normalisasi sungai, dan drainase itu juga sangat yang rusak, apalagi di musim ekstrim, cuaca ekstrim seperti di musim penghujan. Khususnya Medan Utara itu banyak daerah-daerah yang masih terendam daripada air pasang rob dan air hujan yang turun. Dari Medan, Fahmi Sakna, TV One mengabarkan. Korban penganiayaan dan pengeroyokan di Kecamatan Silalahi, warga Kecamatan Silahi Sabungan, Kabupaten Dairi, memohon keadilan. Korban bernama Samin Silalahi yang melaporkan kasus pengeroyokannya ke Polres Dairi saat ini malah berstatus tersangka karena dituding juga turut melakukan pemukulan.
Samin Silalahi, warga Kecamatan Silahi Sabungan, memohon keadilan setelah tanggal 9 April lalu bersama beberapa orang lainnya menjadi korban pengeroyokan satu keluarga. Masalah tersebut telah ia laporkan ke pihak Polres Dairi, namun sudah beberapa lama kasus ini bergulir di Polres tersebut tidak ada penahanan terhadap pelaku. Tiba-tiba ia dan keluarganya dikejutkan dengan kabar bahwa ia ditetapkan juga oleh pihak Satuan Reskrim Polres Dairi menjadi tersangka dengan tuduhan yang sama. Rapat pada saat itu terjadi pengeroyokan bersama-sama yang dilakukan oleh Rianto Silalahi beserta kedua anaknya dan juga iparnya yang bernama Dahlan Hasibuan. Tepatan saat ini pengaduan kami sudah terkatung-katung mulai dari bulan 4 kemarin sampai saat ini, di mana kejelasan dari proses keadilan hukum yang kami tuntut sampai hari ini tidak ada sama sekali. Dan sepertinya pihak Polres sepertinya ada kejanggalan di mana penyidikan yang dilakukan sampai saat ini dibalikkan kembali, yaitu orang tua saya ini dan beserta dua rekannya dijadikan tersangka balik. Kami hanya mohon kepada pihak Polda agar kasus kami ini ditangani dan juga kami mendapat keadilan. Maksudnya yang di tubuh itu yang sering lapor itu ya? Iya. Sudah 2 berkas itu sudah terlimpah dari kejaksaan. Tetap satu. Ya. Saat ini menunggu apa? Menunggu dari iya. Berarti menunggu P21 ya? Ya, menunggu petunjuk dari jaksa nanti kita lihat ke menunggu. Ya udah nanti bisa tahap 2 kan atau P21 nanti dari katanya. Dari Kabupaten Dairi, tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, rawannya narkoba masuk ke kawasan lokasi wisata. Pihak Polres Dairi, Pos Polisi Silahi Sabungan bersama masyarakat terus melakukan upaya memerangi peredaran narkoba dengan melakukan himbauan kepada masyarakat serta menyosialisasikan tentang bahaya narkoba. Sosialisasi tentang bahayanya narkoba yang dilakukan pihak Polres Dairi Pos Polisi Silahi Sabungan bekerjasama dengan seluruh elemen masyarakat kecamatan terus dilakukan di kawasan wisata Lingkar Danau Toba, Kecamatan Silahi Sabungan, Kabupaten Dairi. Sosialisasi dilakukan dengan membuat himbauan di hotel-hotel dan restoran di lokasi wisata serta di tengah masyarakat. Selain itu, masyarakat dan anggota Pos Polisi Silahi Sabungan juga membuat spanduk yang berisikan tolak narkoba di kawasan wisata yang cukup rentan terhadap peredaran barang haram tersebut. Kami dari Desa Tangguh, Kecamatan Tangguh, bebas narkoba. Karena Kecamatan Silahi Sabungan adalah suatu daerah berprioritas narkoba, sehingga narkoba tidak masuk ke sini, ke zero, maka para wisatawan lokal, wisatawan luar akan bisa berkunjung. Sementara itu, menurut anggota Pos Polisi Silahi Sabungan, Aibda Andi Prima Simanjuntak, pihaknya akan terus berupaya melakukan sosialisasi tentang bahayanya narkoba di tengah masyarakat dan lokasi wisata agar destinasi Lingkar Danau Toba, Kecamatan Silahi Sabungan, Kabupaten Dairi, zero narkoba. Mengingat Kecamatan Silahi Sabungan adalah salah satu lokasi wisata di Sumatera Utara, sehingga sangat rentan terhadap peredaran narkoba. Sehingga kami dari Polres Dairi, Pospol Silahi Sabungan bekerjasama dengan masyarakat Silahi Sabungan terus berupaya untuk mencegah dan mengeluarkan himbauan tentang bahayanya narkoba, sehingga Kecamatan Silahi Sabungan benar-benar zero dari narkoba. Demikian. Dari Kabupaten Dairi, Irfan, TV One mengabarkan. Penyuntikan vaksin COVID-19 secara serentak dilaksanakan di seluruh sekolah di tingkat SMP serta SMA di Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Sebanyak 2.200 dosis untuk tahap pertama diberikan kepada para pelajar ini. Vaksinasi ini digelar oleh Badan Intelijen Negara atau BIN bersama pemerintah Musi Banyuasin. Penyuntikan vaksin COVID-19 secara serentak dilaksanakan di seluruh sekolah di tingkat SMP serta SMA di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Penyuntikan vaksin Sinovac bagi para pelajar yang akan memulai belajar tatap muka sebanyak 2.200 dosis untuk tahap pertama diberikan kepada para pelajar SMA yang dilaksanakan oleh Badan Intelijen Negara atau BIN bersama pemerintah Musi Banyuasin.
Bupati Musi Banyuasin Dodi Rezalex Nurdin bersama Brigjen TNI Armansyah, Kepala Badan Intelijen Daerah Sumatera Selatan, meninjau langsung pelaksanaan vaksin COVID-19 untuk tingkat pelajar SMP dan SMA yang dilaksanakan di SMP Negeri 6 Sekayu, serta dilaksanakan secara serentak di seluruh sekolah SMP dan SMA di 15 kecamatan di wilayah Musi Banyuasin. Dari Badan Intelijen Negara, sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa kita sasarannya adalah yang pertama kalangan pelajar usia 12 sampai 17 tahun, yang kedua adalah masyarakat melalui door to door. Distribusi pelaksanaan vaksinasi apa ini? Dia membantu pemerintah dalam hal ini atas izin dari Jokowi sehingga terjadi komunitas di masyarakat terutama di kalangan pelajar. Ini upaya untuk mempercepat vaksinasi di Tuban. Jadi seluruh elemen harus bergerak. Kita selama ini, pemerintah kabupaten, TNI, Polri, bisa basisnya setiap hari bisa 2.000-3.000 vaksin. Kalau semuanya bergerak, tambahan dari salah satu mitra kita, BIN daerah ini, hari ini 2.200 vaksin. Itu disebar di seluruh 15 kecamatan. Nah, harapan saya ini akan menjadi sebuah upaya untuk kita percepat mencapai kekebalan komunitas tadi. Dan kenapa yang dipilih pelajar? Karena PTM kan sudah di kita. Program penyuntikan vaksin yang dilaksanakan oleh Badan Intelijen Negara Daerah Sumatera Selatan merupakan program Presiden terutama bagi para pelajar untuk usia 12 tahun hingga 19 tahun. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Partai Gerindra Provinsi Kepulauan Riau menggelar rapat koordinasi daerah di Batam, Kepulauan Riau. Rapat koordinasi ini sengaja digelar dengan tujuan memantapkan para kader agar fokus memenangkan pemilu 2024. Dihadiri ratusan simpatisan dan kader Partai Gerindra Provinsi Kepulauan Riau menggelar rapat koordinasi di Batam. Rakerda yang berlangsung selama 2 hari dihadiri langsung oleh Sekjen DPP Pusat Partai Gerindra Ahmad Mujani. Rapat ini membahas sejumlah agenda penting, diantaranya fokus memenangkan pemilu 2024 nanti. Menurut Sekjen DPP Pusat Ahmad Muzani, pentingnya melakukan konsolidasi dalam membangun kembali struktur dan infrastruktur partai di daerah, mulai dari ranting PAC kecamatan agar semua pengurus dan simpatisan peka terhadap aspirasi masyarakat. Selain struktur partai, pembangunan infrastruktur partai juga tak kalah penting karena fasilitas dan prasarana adalah hal yang mutlak dipenuhi untuk menjalankan roda pertama di tingkat bawah. Partai Gerindra di Provinsi Kepri ini bertekad untuk memenangkan pemilu 2024. Pemilu 2024 itu ada 2, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Untuk bisa memenangkan pemilu 2024, maka Partai Gerindra se-Kepri bertekad untuk memperkuat struktur dari desa atau ranting, PAC kecamatan, DPC kabupaten kota. Sebagai wujud kepedulian Partai Gerindra di daerah Kota Batam, DPP Provinsi Kepri dan DPC Kota Partai Gerindra menyelenggarakan vaksinasi massal dengan target vaksin 1.000 orang. Vaksinasi ini menyediakan 2 jenis vaksin, yaitu vaksin Sinovac dan vaksin AstraZeneca. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, kembali lagi di Kabar Sumatera. Anak keturunan dari Manalhas Nababan atau disebut juga dengan Guru Poda Nababan mengklaim mempunyai sebidang tanah sekitar 1,5 hektar di Dusun Parjinggatan, Desa Nagasari 1, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang, Hasudutan, Sumatera Utara. Tanah tersebut diakui sebagai tanah adat secara turun-temurun dari leluhur yang sudah dimiliki sejak tahun 1950-an. Beberapa orang anak keturunan dari Manalhas Nababan atau Guru Poda Nababan keberatan karena di atas lahan sekitar 1,5 hektar yang mereka klaim miliknya kini sudah dikelola orang lain. Lokasi sengketa lahan ini berada di Dusun Parjinggatan, Desa Nagasari 1, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang, Hasudutan, Sumatera Utara. Pihak yang keberatan mengaku bahwa sebidang tanah tersebut merupakan tanah adat secara turun-temurun dari leluhurnya yang sudah mereka miliki sejak tahun 1950-an. Namun hingga kini mereka belum mengantongi sertifikat tanah yang ada hanya surat warisan.
Kemudian pada bulan Juli lalu di atas lahan sengketa itu mereka mengetahui sudah berdiri usaha gilingan batu. Pemiliknya diduga mantan kepala desa Naga 1004 atas nama Jasmaren Nababan. Sejarah dari nenek moyang sampai sekarang kami ikuti, ini milik Urukoda atau Menalhas. Asal usulnya sesuai dengan surat pernyataan yang diketahui Kepala Desa Naga 1001 pada saat itu Paradi Nababan. Ini dikuasai mulai tahun 53 secara turun-temurun. Jadi sampai sekarang. Saya mulai kepala desa, pada waktu itu ada pengontrakan tanah gembut ke Belanda. Saya menandatangani sebagai kepala desa sebagian tanah gembut itu. Atas nama siapa? Alhas. Pemilik tanah ini? Pemilik. Ironisnya, Jasmaren Nababan diduga sudah mensertifikatkan lahan tersebut pada tahun 2013 lalu. Bahkan sebagian lahan tersebut sudah dijual Jasmaren. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara mengatakan akan memproses kasus sengketa lahan ini. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Syaren Situmorang Jahara Sihite TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara melalui Dinas Perhubungan melakukan inovasi program Speksi Mantap dengan menandatangani MOU bersama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera Utara. Nantinya para pemilik kendaraan umum dan niaga yang akan mengurus speksi kendaraan mereka harus melunasi pajak kendaraan, begitu juga sebaliknya. Pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara melalui Dinas Perhubungan melakukan inovasi program Speksi Mantap dengan menandatangani MOU bersama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera Utara. Nantinya para pemilik kendaraan umum dan niaga yang akan mengurus speksi kendaraan mereka harus melunasi pajak kendaraan dan begitu juga sebaliknya. Bertempat di kantor Bupati Kabupaten Langkat, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat Mulyono menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Ahmad Fadli. Dengan program Speksi Mantap ini diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi para pemilik kendaraan umum dan niaga untuk taat membayar pajak dan speksi kendaraan mereka, serta meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas. Saya mengambil inisiatif untuk melakukan MOU dengan awalnya sih hanya sebenarnya kepada UPD Samsat. Ternyata mendapat respon yang baik, dapat respon yang sangat tinggi dari pihak Kepala Badan Pengelola dan Pajak dan Retribusi Daerah. Makanya MOU ini diambil over oleh pihak provinsi dengan harapan akan ini bisa dijadikan semacam role model nanti untuk Sumatera Utara. Kami juga sangat-sangat mengapresiasi adanya proyek perubahan ini. Karena kan dengan adanya proper ini signifikan sekali terhadap kami sebagai pemungut pajak kendaraan bermotor. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena hal ini sangat berguna agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam berlalu lintas, sekaligus meningkatkan pendapatan Kabupaten Langkat pada khususnya Sumatera Utara pada umumnya. Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Lahat bersama PT Bukit Asam melakukan peletakan batu pertama pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Desa Nanjungan, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat pada Rabu 8 September lalu. Pemerintah Kabupaten Lahat bersama PT Bukit Asam melakukan peletakan batu pertama pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Desa Nanjungan, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Rabu 8 September kemarin. Pengairan sawah di Desa Nanjungan saat ini masih mengandalkan sistem tanda hujan. Sumber air irigasi pesawahan di area Nanjungan berasal dari sebuah danau kecil yang berfungsi sebagai penampung air hujan sehingga danau tersebut biasanya akan kering selama musim kemarau. PLTS ini nantinya akan memiliki berbagai fungsi, salah satunya sebagai sumber energi untuk pompa irigasi yang ditargetkan dapat mengairi kurang lebih 100 hektar sawah. Sebanyak 9 kelompok tani dari 5 desa dengan total anggota sebanyak 244 orang akan merasakan manfaat PLTS Nanjungan ini. Pompa yang akan dibangun berkapasitas 30.000 liter per detik dengan head pompa 50 meter, jumlah modul solar cell yang rencana akan digunakan sebanyak 100 panel dengan kapasitas 27.500 watt peak. Terima kasih banyak atas kepedulian PT Bukit Asam untuk mesejahterakan masyarakat Desa Nanjungan, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat umumnya yang telah banyak sekali Bukit Asam bantu masyarakat kami ini, terutama ini
untuk mengairi sawah kurang lebih 100 hektar yang akan dibangun PLTS. Hari ini kita telah meletakkan batu pertamanya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati ya, bahwa selama ini adalah konsep pertanian tada hujan. Dan itu hanya setahun sekali. Dengan adanya air yang terus secara kontinu, secara sustain, setiap hari ada air, maka harapannya petani ini bisa bertani, bercocok tanam, itu paling tidak 2,5 kali lah. Antara 2 sampai 3 kali setahun. Kapasitasnya pada saat peak season itu di 27.500. Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. PJ Bupati Muara Enim dan PT Bukit Asam menandatangani nota kesepahaman program dukungan PT Bukit Asam terhadap pembangunan daerah Kabupaten Muara Enim. Acara tersebut berlangsung di Pondok Pesantren Nurul Madani di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Tanjung Agung, Kamis 9 September lalu. PJ Bupati Muara Enim dan PT Bukit Asam menandatangani nota kesepahaman program dukungan PT Bukit Asam terhadap pembangunan daerah Kabupaten Muara Enim. Acara tersebut berlangsung di Pondok Pesantren Nurul Madani di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Tanjung Agung, Kamis 9 September lalu. Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Forum Corporate Social Responsibility atau CSR PT Bukit Asam Tbk dalam program Kemitraan Bina Lingkungan atau PKBL kembali memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Muara Enim. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang ditandatangani langsung oleh PJ Bupati Muara Enim, Nasrun Umar, dengan Direktur Utama PTBA Suryo Eko Hadianto. PJ Bupati Muara Enim mengharapkan dukungan yang diberikan oleh PTBA tersebut dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk mendorong percepatan pembangunan Kabupaten Muara Enim di masa mendatang. Saya berharap sekali lagi PTBA dapat menjadi role model bagi seluruh investasi yang ada di Muara Enim dan memotivasi seluruh pemangku kepentingan investasi yang ada di sini untuk mencontoh hal seperti ini. Kenapa? Karena siapapun yang melakukan investasi di satu daerah harus memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di mana wilayah di tempat operasional itu dilakukan. Dan ini dilakukan oleh PTBA. Hari ini kita launching untuk program CSR PKBL tahun 2021 yang jumlahnya tadi kalau tidak salah 21 miliar lebih, terdiri dari 7 atau 8 kegiatan. Masih banyak yang harus kami perbuat untuk Tanjung Enim, Muara Enim dan sekitarnya. Karena apa? Kami hadir untuk membangun peradaban, kami hadir untuk membangun kesejahteraan, kami hadir untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk masa depan. Jadi perjalanan masih panjang. Dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, Noviansyah, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni meninjau langsung ke lokasi titik awal pekerjaan infrastruktur jalan usaha tani dan pariwisata di Dusun Pematang Bagu, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Monitoring pengerjaan proyek infrastruktur yang dilakukan Wali Kota Alpian Maskoni bersama dengan PLT Kepala Dinas PUPR Yudianto serta Kabid Bina Marga Dodi Satriawan serta organisasi perangkat daerah lainnya untuk titik awal pekerjaan lanjutan dari pembangunan jalan usaha tani di Dusun Pematang Bagu, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam. Pengerjaan proyek infrastruktur baik jalan maupun irigasi yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan melalui bantuan Gubernur 2021 yang dikerjakan melalui Dinas PUPR Kota Pagar Alam tersebar di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Pagar Alam Utara, Pagar Alam Selatan, dan Kecamatan Dempo Utara. Alpian Maskoni selaku Wali Kota dan mewakili masyarakat Kota Pagar Alam mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Hermandru, yang telah merealisasikan janji-janji beliau yang dengan tagline itu Sumsel maju untuk semua, dan menurut kami di Pagar Alam ya inilah wujud dari Sumsel maju untuk semua, karena di tahun 2019 kita sudah dibantu kurang lebih 30 miliar, tahun 2020 kurang lebih 65 miliar, dan tahun ini yang di Indo kita sudah dibantu 54 miliar lah. Nol pekerjaan ini adalah pekerjaan dari Bina Marga, itu lanjutan dari yang bantuan Gubernur Sumatera Selatan tahun 2020 dilanjutkan di 2021 ini sepanjang 1 kilometer dengan dana 4 miliar lebih kurang. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur.
Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Puluhan warga desa Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan menggelar aksi demo di areal pertambangan PT Banjarsari Pribumi. Aksi ini dipicu akibat aktivitas penambangan yang dilakukan oleh PT Banjarsari Pribumi tersebut diklaim warga berada di atas lahan mereka yang belum dibebaskan. Puluhan warga desa Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan menggelar demo di areal pertambangan PT Banjarsari Pribumi. Aksi ini dipicu akibat aktivitas penambangan yang dilakukan oleh PT Banjarsari Pribumi tersebut diklaim warga berada di atas lahan mereka yang belum dibebaskan. Warga menuding pihak perusahaan telah menyerobot lahan mereka seluas lebih kurang 15 hektar. Selain berunjuk rasa, warga juga mendirikan tenda dan menyetop semua aktivitas penambangan batu bara yang ada di areal tersebut. Dalam aksi yang didominasi oleh ibu-ibu ini, warga menuntut pihak perusahaan untuk tidak melakukan aktivitas pengerukan dan penambangan di lahan yang masuk dalam kawasan desa Banjarsari tersebut. Ini kita baru tahu ada penggusuran perusahaan ini jalan, adanya kegiatan tambang-tambang ini adalah tanah masyarakat seluruh Merapi Timur dan Kabupaten Lahat. Jadi tujuan kami ini supaya adanya belum ada kesepakatan ataupun penyelesaian, jangan digerakkan dulu, jangan dibikin tambang. Sebelumnya belum ada penyelesaian terkait lahan ini, Bu? Belum ada. Sementara itu, menurut Reza Khaidir, kuasa hukum warga mengatakan aksi penyetopan aktivitas penambangan ini sudah 7 kali dilakukan, namun pihak perusahaan tetap saja beroperasi dan melakukan aktivitasnya. Padahal kasus ini sudah dilaporkan ke Polres Lahat sejak tanggal 15 Juli lalu, dan saat ini sudah masuk dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi. Adapun aksi pada hari ini adalah dipicu dengan adanya aktivitas penyerobotan lahan oleh perusahaan PT Banjarsari Pribumi yang berada di lokasi Merapi Timur, di mana warga dalam hal ini tetap mempertahankan hak dan menuntut hak mereka karena lahan tersebut belum dibebaskan. Dari Lahat, Sumatera Selatan, Ahmad Yudiansyah, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, pelaksanaan tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K formasi guru dimulai di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Bupati Musi Banyuasin Dodi Rezales Nurdin didampingi Kepala Dinas Pendidikan Musni Wijaya memantau langsung jalannya tes yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Sky. Pelaksanaan tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K formasi guru dimulai di Kabupaten Musi Banyuasin. Bupati Musi Banyuasin Dodi Rezales Nurdin didampingi Kepala Dinas Pendidikan Musni Wijaya memantau langsung jalannya tes yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Sekayu. Sebanyak 2.899 peserta seleksi yang mengikuti tes berbasis CAT tersebar di 5 lokasi di wilayah kota Sekayu. Pelaksanaan tes untuk P3K berbasis guru honorer dimulai untuk seksi di hari pertama. Jadi hari ini dilakukan tes untuk P3K khusus guru. Muba dapat alokasi terbesar, hampir 3.000 formasi, 3.000 calon P3K yang mengikuti tes. Dan alhamdulillah mulai dari persiapan, dari tes kesehatan dan semuanya sudah dilakukan di puskesmas masing-masing secara gratis tes swab, dan tadi saya tinjau pelaksanaannya. Alhamdulillah gelombang sesi pertama ini berjalan, kemudian akan ada sesi kedua hari ini, sore hari ini. Mudah-mudahan ini semua akan menjawab semua keinginan daripada para guru-guru honorer selama ini yang sudah berbakti di Musi Banyuasin. Untuk pelaksanaan tes seleksi P3K ini, sebelumnya pemerintah Musi Banyuasin telah melaksanakan tes kesehatan untuk para peserta dengan melakukan vaksin COVID-19 serta menyiapkan fasilitas tes swab gratis. Sementara peserta tes guru honor dalam seleksi P3K ini juga dilaksanakan secara gratis. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, kembali lagi di kabar Sumatera. Bupati Musi Banyuasin meresmikan pembangunan jalan yang menggunakan aspal karet di Kecamatan Lais. Ini merupakan salah satu program inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Musi Banyuasin dan yang pertama di Indonesia. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal karet di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan merupakan salah satu program inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Musi Banyuasin pertama di Indonesia.
Selain untuk meningkatkan kualitas jalan, juga untuk mendongkrak perekonomian warga, khususnya di wilayah Musi Banyuasin. Angka kemiskinan. Di Kecamatan Lais, kembali Bupati Musi Banyuasin Dodi Rezales Nurdin meresmikan jalan poros penghubung desa serta penghubung kabupaten yang juga menggunakan aspal karet. Jalan sepanjang 13 km lebih ini dibangun dengan menggunakan dana APBD senilai 39 miliar rupiah lebih. Proyek ini adalah lanjutan peningkatan jalan dari Lais, Petaling sampai Teluk Kijing. Panjang fungsional jalan adalah 13 km. Yang dikerjakan pada tahun ini itu lebih kurang 9,7 km dengan konstruksi aspal hot mix dan sebagian menggunakan aspal karet latex. Ya, ini berapa hari Pak kita laksanakan sampai selesai ini Pak? Ini kontraknya bulan April, tapi mulai kerja itu bulan Mei, artinya efektif dia menyelesaikan pekerjaan ini hampir 4 bulan lah, 3. Sebelumnya petani karet mengeluh dengan menurunnya harga getah karet. Namun setelah pemerintah Musi Banyuasin membuat terobosan dengan pembangunan jalan yang menggunakan aspal karet ini, kini harga karet melonjak naik hingga Rp9.000 per kilogramnya. Ya alhamdulillah disinilah kita meningkatkan jalan dari Lais, Petaling, Teluk Kijing, di mana jalan ini akan membuka akses luar biasa bagi masyarakat yang selama ini juga hidupnya dari komoditas pertanian khususnya karet. Nah jalan ini memang sudah ada, tapi kita perlebar dan kita tingkatkan lagi kehandalan serta kemantapannya, sehingga masyarakat bisa mengeluarkan hasil perkebunannya dengan lancar, sehingga harga yang di tengah masyarakat, harga karet bisa naik. Dan keunikan jalan ini juga kita bangun dengan aspal karet dari salah satu dari sekian ruas jalan di Kabupaten Musi Banyuasin yang menggunakan aspal karet yang menyerap karet dari rakyat. Sehingga diharapkan dengan makin banyaknya jalan yang menggunakan aspal karet di Musi Banyuasin maupun di kabupaten tetangga dan di Provinsi Sumsel, harga karet di tingkat petani akan semakin baik. Pemerintah Musi Banyuasin melalui Dinas PUPR kini terus melaksanakan pembangunan jalan, terutama di pelosok desa, selain untuk mempermudah akses warga, juga untuk meningkatkan perekonomian. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Bupati Musi Banyuasin lakukan kunjungan kerja sekaligus memberikan bantuan ke Kecamatan Lais. Kunjungan ini bertujuan untuk mendongkrak perekonomian dan menurunkan angka kemiskinan, khususnya di lokasi tersebut. Bupati Musi Banyuasin Dodi Rezales Nurdin disambut antusias oleh warga saat melaksanakan kunjungan kerjanya di Desa Teluk Kijing 1, Kecamatan Lais, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan pada Kamis 9 September lalu. Bupati Dodi Rezales Nurdin kembali memberikan bantuan kepada warga berupa sembako serta 2 mobil ambulan bahkan uang senilai puluhan juta rupiah kepada warga pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Yang paling utama adalah membebaskan kecamatan ini dari jerat kemiskinan, karena salah satu yang daerah yang perlu pembenahan secara terintegrasi untuk membebaskan kemiskinan adalah Kecamatan Lais. Hal ini bisa dilakukan selain dengan pembangunan infrastruktur sehingga mereka bisa membawa hasil bumi keluar dengan baik, juga peningkatan taraf kehidupan ekonomi masyarakat yang mayoritas daerah ini adalah berkebun karet. Itu juga dengan menangkap ikan. Jadi hilirisasi dari karet dan pendirian dari pasar-pasar lelang karet merupakan salah satu upaya untuk mengangkat harga karet di tingkat petani rakyat. Sehingga ini imbasnya akan membuat mereka mendapat penghasilan yang lebih besar, sehingga itu mereka bisa terjerat dari kemiskinan. Dan alhamdulillah dalam kurun waktu 4 tahun belakang, harga karet yang tadinya Rp4.000, Rp5.000 per kilo, sekarang sudah melalui pasar karet yang kami dirikan, itu bisa menembus sampai Rp10.000 sampai Rp12.000. Untuk menekan angka kemiskinan, khususnya di wilayah Kecamatan Lais, pemerintah Musi Banyuasin mendongkrak perekonomian warga dengan meningkatkan harga jual karet petani yang sebelumnya hanya Rp4.000 per kilogram, kini mencapai Rp9.000 per kilogramnya. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Peringati Hari Olahraga Nasional ke-38, Bupati Musi Banyuasin berikan penghargaan kepada para atlet.
Berikut liputannya. 10 September 2028 Hari Olahraga Nasional diperingati di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan yang ke-38. Dan untuk menuju Pekan Olahraga Provinsi yang ke-13 dan PON di Papua 28, Musi Banyuasin sudah menjadi juara umum pertama di Pekan Olahraga Provinsi di Sumatera Selatan. Saya sudah bersama Bupati Musi Banyuasin, Dr. Dodi Reja Aleknudin. Selamat pagi Pak Dodi. Selamat pagi Pak Dodi. Tadi kita memberikan uang santunan atau memberikan penghargaan kepada uang saku kepada Pak atlet. Tujuannya Pak? Tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi mereka dan juga fighting spirit dari para atlet ya. Jadi uang saku tadi itu bukan hanya untuk atlet MUBA yang berlaga di Porprov, tapi juga atlet MUBA yang berlaga membawa nama Sumsel di Pekan Olahraga Nasional. Dan selain dari itu kita kan target karena ada Porprov bulan Oktober ini, jadi kita akan mempertahankan target juara umum kembali. Tahun 2019 yang lalu untuk pertama kali dalam 25 tahun sejarah Musi Banyuasin bisa menjadi juara umum Porprov. Sekarang kita akan bertekad mempertahankan juara umum kepada para atlet olahraga dari Musi Banyuasin, dan diharapkan dengan kesejahteraan mereka terjamin, peralatan sarana prasarana dipenuhi, diikut sertakan dalam kejuaraan-kejuaraan yang bergengsi, diberikan pelatih yang terbaik. Saya yakin mulai dari usia dini sampai usia remaja dan dewasa akan berprestasi membawa nama Musi Banyuasin dan gilirannya membawa nama Sumatera Selatan serta Indonesia pada umumnya. Ya pemirsa, Lantamal 2 Padang laksanakan vaksinasi COVID-19 sebanyak 32.000 lebih. Hingga puncak peringatan hari ulang tahun TNI Angkatan Laut yang jatuh pada 10 September lalu, telah dilakukan vaksinasi COVID-19 di 11 titik perumahan warga Sumatera Barat serta beberapa instansi. Hingga puncak peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Laut yang jatuh pada 10 September 2021, landasan utama TNI Angkatan Laut 2 Padang telah melakukan vaksinasi COVID-19 di 11 titik perumahan warga Sumatera Barat serta beberapa instansi. Serbuan vaksin yang digelar sejak Juli 2021 lalu sesuai arahan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Hingga puncak peringatan HUT TNI Angkatan Laut 10 September ini telah berhasil memvaksin 32.000 lebih warga. Hari ini saya bersama-sama dengan seluruh prajurit Lantamal 2 dan kita bersinergi dengan pemerintah provinsi dan kota untuk melaksanakan serbuan vaksin. Kegiatan serbuan vaksin ini sudah dilakukan oleh TNI, terutama Angkatan Laut ini bersama-sama dengan tenaga kerja dari Dinas Kesehatan ya, baik provinsi maupun kota dan elemen bangsa yang lain. Kita sudah melaksanakan ini beberapa kali di Kota Padang, termasuk juga di daerah pantai. Ya. Dan sampai dengan hari ini kita sudah melaksanakan lebih kurang sekitar hampir 20.000. Dan hari ini memang target kita di sekitar masyarakat Sungai Batang Arau ini adalah lebih kurang sekitar minimal ini 200. Hari ini kita ada 2 titik. Ya, yang pertama itu adalah di SMP 33, sekitar Seben Padang. Nah, itu targetnya adalah untuk para pelajar. Ya, para pelajar di sana ada gabungan ya, TNI dan Polri, termasuk dari tenaga kesehatan dari Kota Madia dan provinsi. Sama dengan di sini juga kita dengan unsur maritim ya, dengan kesehatan kecamatan. Dan saya sendiri hari ini tadi sudah dilihat saya melaksanakan vaksin yang kedua dengan menggunakan Sinovac. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan. Wakil Wali Kota Sungai Penuh Alfia Santoni bersama asisten 1 dan asisten 2 serta diikuti oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh meninjau langsung kegiatan vaksinasi massal yang dilaksanakan oleh kantor camat yang ada di Kota Sungai Penuh. Berlokasi di kantor camat Kota Baru dan kantor camat Pondok Tinggi, ratusan warga ikuti vaksinasi massal yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh. Vaksinasi massal yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan diikuti mulai dari kalangan remaja dan orang dewasa, terutama siswa dan orang tua siswa. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, hingga saat ini masyarakat kota yang mengadakan suntikan vaksin sudah mencapai 45%.
Dengan tingginya animo masyarakat yang mengikuti vaksinasi, pemerintah Kota Sungai Penuh berharap ke depannya terbentuk satu komunitas masyarakat yang memiliki imunitas dan kekebalan tubuh yang kuat menghadapi penyebaran virus terutama COVID-19 dan varian baru yang saat ini mulai mewabah. Menurut Wakil Wali Kota Sungai Penuh Alfia Santoni, dalam 100 hari kerja pemerintahan Kota Sungai Penuh yang baru, target capaian hingga akhir September mendatang, masyarakat kota yang divaksin mencapai 70%. Untuk mendapatkan capaian tersebut, sangat dibutuhkan kerjasama dari semua lini sektor, baik dari TNI dan Polri yang saat ini gencar melaksanakan vaksinasi guna meningkatkan presentasi masyarakat yang ikut vaksin. Ada 2 kecamatan yang melakukan, yaitu ada kecamatan Pondok Tinggi dan juga ada kecamatan Kota Baru. Karena kita mengingat bahwasanya Sungai Penuh saat ini sedang berlaku PPKM level 3. Tatap muka di sekolah kan bisa kita laksanakan, maka otomatis imunitas siswa, siswi dan juga orang tua otomatis juga harus kuat. Dan alhamdulillah nampaknya animo masyarakat sangat besar. Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan, masyarakat kita yang telah divaksin itu lebih kurang 45%. Dari Kota Sungai Penuh, Jambi, Arizal Antoni, TV One, mengabarkan. Wali Kota Bandar Lampung bersama Forkopimda melepas keberangkatan 101 orang atlet dan pelatih untuk berlaga di PON 20 Papua 2021. Wali Kota Bandar Lampung bersama Forkopimda melepas keberangkatan 101 orang atlet dan pelatih untuk berlaga di PON ke-20 Papua 2021. Eva Duyana berjanji akan memberikan bonus dan penghargaan kepada atlet yang berhasil dan berprestasi dalam ajang olahraga tingkat nasional tersebut. Eva Duyana menghimbau atlet dan pelatih untuk menjaga nama baik daerah, mematuhi protokol kesehatan, dan menjaga kekompakan para atlet dan pelatih. Sebanyak 68 atlet akan bertanding di 18 cabang olahraga didampingi 33 pelatih. Eva Duyana berharap atlet dan pelatih yang mengikuti PON Papua menjaga kekompakan dalam upaya memajukan olahraga di Kota Bandar Lampung. Eva Duyana menghimbau kepada para atlet dan pelatih untuk menjaga nama baik Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung, mematuhi protokol kesehatan, serta menjaga pola makan agar kembali dari bertanding di PON Papua dalam kondisi sehat. Dalam pelepasan atlet dan pelatih PON ke-20 ini bersama Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Ino Haryanto dan Dandim 0410 KBL Kolonel Infanteri Romas Herlandes, secara simbolis Eva Duyana memberikan uang saku kepada atlet dan pelatih. Luar biasa, tapi yang penting intinya mereka pulang sehat. Kalau sudah prestasinya bagus, siapapun ininya nanti dapat bonus ini. Pulang kembali sehat dan kita doakan semuanya bisa memberikan prestasi yang baik. Gak ada target, pokoknya yang penting semua sehat dulu. Karena sekarang masa pandemik. Kalau masa pandemik ini kan harus hati-hati. Bunda, kalau ada yang berhasil dapat emas, kira-kira mau ngasih apa Bunda? Bonus biasa. Apa tuh Bun? Apa Bun? Turun hari ini berapa Bunda? Ada yang seperti biasa lah. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, ribuan pelajar sekolah menengah pertama atau SMP di Kota Bandar Lampung menjalani vaksinasi secara serentak untuk menghadapi uji coba pembelajaran tatap muka pada Senin mendatang. Ribuan pelajar SMP di Kota Bandar Lampung menjalani vaksinasi secara serentak untuk menghadapi uji coba pembelajaran tatap muka pada Senin mendatang. Sekolah tatap muka terbatas ini dilakukan dengan kapasitas maksimal 30% setiap kelas, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak maksimal 1,5 meter. Pemberian vaksinasi kepada 10.000 pelajar tahap 2 tetap dilakukan di sekolah masing-masing dengan melibatkan tenaga kesehatan dari puskesmas terdekat. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada pelajar tersebut terbagi pada usia 12 sampai 16 tahun di sekolah masing-masing. Sedangkan pelajar usia 17 sampai 25 tahun disarankan mendatangi puskesmas terdekat. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya kerumunan dan keramaian orang saat vaksinasi berlangsung. Gimana perasaannya, udah divaksin apa belum nih? Udah. Tadi sebelum divaksin takut apa enggak sih? Enggak. Udah biasa. Udah biasa. Kacang aja itu. Kenapa mau disuntik vaksin? Disuruh lah. Disuruh sama siapa? Orang tua lah. Orang tua. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan vaksin kelanjutan ya. Kemarin ada 7.000 dan hari ini kita inikan 10.000. Ada berapa titik sekolahan, cuman Bunda akan yang datang 4 ya 3 ya.
Dan mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar dengan target kita, anak-anak kita, khususnya anak-anak sekolah, ada 150.000 orang, mudah-mudahan bisa tercover. Dan mudah juga minta tolong kepada seluruh wali murid yang ada di rumah, para guru juga, tolong anak-anak kita tetap pakai protokol kesehatan walaupun sudah divaksin. Dan mudah-mudahan dengan kita kerjasama yang baik, sekarang Kota Bandar Lampung sudah masuk zona kuning, sudah level 3. Dan dengan kita kerjasama yang baik, insya Allah. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Sebanyak 9 atlet bela diri Jiu-Jitsu Deli Serdang lolos seleksi Pekan Olahraga Nasional 2024 tingkat Provinsi Sumatera Utara. Sebanyak 9 atlet bela diri Jiu-Jitsu Deli Serdang lolos seleksi Pekan Olahraga Nasional 2024 tingkat Provinsi Sumatera Utara. Dalam seleksi Pekan Olahraga Nasional 2024 tersebut, Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sumut menggelar pertandingan bela diri yang diikuti dari berbagai daerah seperti Deli Serdang, Serdang Bedagai, Nias, Mandailing Natal, Tanah Kero, dan Batubara. Bela diri Jiu-Jitsu yang dikenal dengan teknik kuncian mematikan ini mampu melahirkan bibit-bibit unggul dengan dibuktikannya dalam seleksi Pekan Olahraga Nasional 2024. Meskipun para atlet Jiu-Jitsu ini gagal berangkat dalam pertandingan Pekan Olahraga Nasional dengan tuan rumah Papua karena pandemi, 9 tiket menuju Pekan Olahraga Nasional 2024 menjadi semangat baru. Dalam seleksi tingkat daerah, atlet Jiu-Jitsu Deli Serdang memperoleh 2 medali emas, 3 perak, 4 perunggu. 20.000 atlet akan bertarung di Sumut pada Pekan Olahraga Nasional ke-21. Komite Olahraga Nasional telah menetapkan Aceh dan Sumatera Utara menjadi tuan rumah pada Pekan Olahraga Nasional 3 tahun mendatang. Karena saya percaya apa yang sudah diajarkan dengan sensei, saya harus bisa, dan saya harus bisa. Dan di situ ketika nama saya dipanggil, siapapun lawan saya, mau sabuk apapun saya harus tetap lawan. Karena saya tidak diajarkan untuk mundur atau tidak diajarkan untuk takut. Saya diajarkan untuk berani. Kami sebelum kami masuki selekda, kami 2 minggu sebelum dikirim untuk ke seleksi daerah, kami menjalani pelatihan fisik, diuji, kami juga tekniknya diuji untuk dikirim ke selekda nanti. Ya, untuk perlombaan kemarin itu seleksi untuk PON 2024 yang mana pada seleksi itu diikuti ada 10 pengcap, salah satunya Deli Serdang. Dari Medan, Sumatera Utara, Zulfahmi, Dodi Kurniawan, dan Yusdarli TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, demikian kabar Sumatera hari ini. Saya Novi Evandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.